Ya, kali ini rekan kita koresponden CNN Indonesia, Roby Sofyan Amin, bersama fotojurnalis Daniel Yuwantoro mengajak kita jalan-jalan ke Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tempat ini kita diajak untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan dawet ayu. Ya, berbeda dengan tempat lain nih ternyata Yuda, bahwa dawet ayu atau cendol khas Banjarnegara ini terbuat dari tepung aren. Nah, kira-kira seperti apa ya kemudian proses pembuatan, bahan bakunya hingga menjadi dawet ayu? Berikut liputannya untuk Anda. Untuk membuat tepung sagu aren prosesnya cukup berat. Dari mulai menebang pohon aren yang lokasinya berada di pegunungan dengan medan yang berat. Proses membawa ke tempat pengolahan juga membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi harus 2 orang ya. Yang satu kan, yang satu ini. Setelah selesai diparut menjadi serbuk, tahap selanjutnya adalah menyaring serbuk pohon aren. Tujuannya agar antara serat dari pohon aren dengan kandungan tepungnya terpisah. Agar hasilnya maksimal, proses penyaringan menggunakan kain harus bertahap, tidak dapat langsung dengan jumlah banyak. Proses penyaringan ini masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kandungan getah pada pohon aren bisa menimbulkan rasa gatal-gatal pada tangan. Untuk menghindari hal ini, proses penyaringan dilakukan setelah serbuk parutan dibiarkan cukup lama. Agar kandungan getah yang menimbulkan gatal bisa hilang. Wah, ini ternyata ini tepung mahal ya. Untuk bisa diolah jadi tepung seperti ini pohon aren itu harus berumur paling nggak 15 sampai 20 tahun. Baru ditebang, kemudian diserut itu sampai akhirnya nanti jadi tepung seperti ini. Pohon aren sangat bagus ditanam di daerah pegunungan karena cocok untuk daerah resapan air dan juga menahan tanah agar tidak longsor. Tingginya kebutuhan tepung sagu aren membuat pohon aren banyak ditebang dan jumlahnya saat ini semakin susah dan sedikit. Kita kembali ke proses pembuatan tepung sagu aren. Setelah seluruh serbuk yang diparut disaring, selanjutnya tepung sagu aren akan mengendap di bagian bawah. Nah, penasaran nih melihat hasilnya seperti apa? Saya mencoba mengambil tepung sagu aren yang sudah mengendap. Mas, ini masnya tiap hari kayak gini? Iya, Mas. Ini saya baru sebentar sini, pinggangnya agak pegel. Agar menjadi tepung kering, endapan pohon aren yang sudah disaring selanjutnya dijemur seperti ini. Pada saat masih basah, tepung sagu aren berwarna kecoklatan. Tetapi setelah dijemur kering, tepung akan berubah warna menjadi putih. Nah, ini para pengrajin tepung sagu aren di Kecamatan Pugelan sering kekurangan karena sulitnya bahan baku. Saat ini harga tepung sagu aren di pasaran mencapai Rp24.000 per kilogram. Di tempat ini saya langsung diajak mencari bahan baku pembuatan dawet ayu berupa daun pandan. Selain berfungsi memberikan warna hijau, daun pandan juga berfungsi sebagai aroma wangi cendol dawet. Nah, daun pandan yang sudah dicuci bersih kemudian ditumbuk. Oh iya, untuk menghaluskan daun pandan ini, para pengrajin biasanya boros dalam penggunaan blender. Satu blender biasanya hanya bertahan 1 tahun. Setelah 3 kali servis, para perajin biasanya harus membeli blender baru. Nah, ini adonan yang udah dibikin cair seperti ini tinggal dimasukkan, dicampur sama daun pandan yang tadi sudah. Agar tidak menggumpal, adonan cendol dawet harus terus-menerus diaduk. Selanjutnya, nah
Alat yang harus disiapkan adalah kayu seperti ini. Kemudian hasil dawet ditampung di wadah ember yang diisi air dingin. Pada saat proses pencetakan yang harus diperhatikan adalah kondisi air dalam ember. Salah satu bahan yang harus dibuat terakhir yaitu santan kelapa. Ini dilakukan karena santan ini tidak tahan lama, sehingga harus dibuat dan langsung disajikan. Bagian akhir yaitu penyajian. Saat ini dawet ayu Banjarnegara disajikan dengan berbagai rasa. Ada original, durian, nangka sesuai selera. Cara menyajikannya, gula merah dicampur dengan es dan selanjutnya dituangkan cendol yang sudah dicampur dengan santan.